Analisis perbandingan konten event poster pada akun Instagram eventnetwork.id dan KPI KWU. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini ada dua konten event poster atau poster event di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Mari kita bahas dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada poster event dari akun Instagram eventnetwork.id yang menampilkan desain informasi tentang acara seminar dengan tema Career Preparation. Tujuan dari poster ini ialah untuk mengajak orang-orang untuk menemukan solusi konkret atas keresahan mereka di dunia kerja, khususnya kendala-kendala yang ada saat interview kerja. Karakter kontennya bersifat informatif dan edukatif, sementara dari sisi desain visualnya menggunakan warna emas dan biru tua yang memberikan kesan serius dan profesional. Apalagi ditambah dengan elemen-elemen gedung-gedung tinggi di sebelah-sebelah sini, seakan menggambarkan audiensnya sedang interview kerja di perusahaan-perusahaan besar. Tak lupa foto narasumbernya pun ikut ditampilkan agar membuat audiensnya percaya dan tertarik untuk mengikuti acara seminar ini. Isi informasinya juga cukup lengkap teman-teman, dimulai dari tema acara, benefit, narasumber, tempat jam dan waktu, kontak yang dapat dihubungi, serta link barcode untuk pendaftaran. Lalu konten ini juga berdampak untuk para audiensnya, yaitu membuat audiensnya merasa jika mereka mengikuti acara ini, maka mereka akan menjadi lebih percaya diri lagi dalam menghadapi dunia kerja. Nah, lalu yang kedua itu ada poster event dari akun Instagram KPI KWU yang menampilkan desain informasi mengenai acara talk show kewirausahaan yang bertema Stay Broke or Start Now. Nah, tujuan dari poster ini ialah memberikan informasi mengenai acara seminar kewirausahaan untuk mahasiswa yang baru ingin memulai bisnis di usia muda. Karakter dari poster ini bersifat informatif, edukatif, dan persuasif. Sementara desain visualnya dari desain visual dari poster ini menggunakan framing ganda dengan latar belakang berwarna hijau dan poster berwarna biru, ditambah dengan elemen-elemen uang dan karung emas yang memberikan kesan mewah, elegan, seakan audiensnya benar-benar sedang berbisnis. Untuk informasinya juga cukup, lumayan lengkap lah. Mulai dari tema acara, foto narasumber, tempat jam dan waktu, hingga link barcode pun tersedia untuk audiensnya yang ingin ikut mendaftar. Sementara dampak dari konten poster ini adalah membuat audiensnya merasa tertarik untuk ikut seminar ini gitu loh. Jadi apalagi seminar ini berbau hal-hal tentang uang, kekayaan, dan membuat orang-orang memiliki mindset seorang pembisnis. Begitu teman-teman. Analisis perbandingan konten iklan pada akun Instagram bayu.id dan shopee.id. Nah, bisa kita lihat di sini ada dua konten banner iklan atau postingan iklan di kiri dan kanan. Mari kita bahas dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada banner iklan dari akun Instagram bayu.id yang menampilkan desain informasi tentang penggunaan aplikasi dompet digital yaitu OVO. Tujuan dari iklan ini ialah untuk mengajak orang-orang untuk melakukan pembayaran menggunakan aplikasi OVO. Karakter kontennya bersifat informatif, sementara dari sisi desain visualnya menggunakan warna biru muda dan hijau, serta elemen voucher agar menggambarkan bahwasannya Bayu menggunakan aplikasi OVO ini untuk memberikan voucher cashback kepada para penggunanya. Tak lupa maskot seekor kucing yang berwarna oranye juga menjadi ciri khas dari akun media sosial ini. Nah, untuk isi informasinya cukup simpel namun jelas dan dapat dimengerti bahwasannya ada voucher cashback senilai 30.000 untuk minimal pembayaran 100.000 menggunakan aplikasi OVO dari Bayu ini dengan kuota yang terbatas. Dan dampak dari kontennya adalah membuat para penontonnya merasa terajak dan berlomba-lomba untuk menggunakan aplikasi OVO ini karena dapat cashback yang menguntungkan bagi mereka. Nah, lalu yang kedua itu ada konten iklan dari akun Instagram shopee.id yang dimana menampilkan desain informasi diskon belanja besar-besaran untuk produk kecantikan. Tujuan dari konten iklan ini ialah memberikan informasi mengenai diskon besar-besaran untuk produk kecantikan yang diadakan oleh aplikasi jual beli online terbesar di Indonesia yaitu Shopee.
Karakter kontennya bersifat informatif dan desain visualnya menggunakan warna ciri khas dari aplikasi Shopee, yaitu warna oranye dan merah, serta font angka untuk nominal diskon yang besar. Untuk isi informasinya singkat, padat, namun sangat jelas karena fokusnya pada angka 50% dan 300.000 yang membuat mata para pembacanya langsung terfokuskan dan teralihkan ke nominal tersebut. Ya iyalah, siapa coba yang nggak suka diskon besar sampai 50% atau diskon belanja sampai 300.000? Nah, apa sih dampak dari konten tersebut? Dampak dari konten tersebut adalah membuat orang-orang yang membacanya langsung terajak dan buru-buru untuk belanja produk tersebut karena sedang diskon sampai 50%. Dan itu sangatlah menguntungkan bagi sebagian orang. Seperti itu teman-teman. Sekian, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh Ade Mulyana. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Demliana akan menganalisis tentang konten dari Elo dan Iben MA yang kreator TikTok. Nah, dalam menganalisis konten di media baru itu kita tidak hanya menilai bagus atau tidaknya sebuah video, tetapi juga bagaimana konten tersebut bekerja dalam menarik dan mempertahankan perhatian audiens. Pada dua konten dari kreator Elo dan Iben ini terlihat perbedaan yang cukup jelas jika dilihat dari beberapa parameter ya. Dari sisi tujuan, konten milik Elo cenderung berfokus pada penyampaian pesan dan membangun awareness. Sementara itu, konten dari Iben memiliki lebih diarahkan untuk memancing interaksi seperti komentar dan respon cepat dari penonton. Nah, dari karakter konten Elo menyajikan gaya yang lebih runtun dan cenderung storytelling, sedangkan Iben tampil dengan gaya yang lebih cepat, dinamis dan langsung ke inti, mengikuti pola konsumsi audiens di TikTok yang serba singkat. Jadi Iben ini dibilang lebih mengikuti kemauan dari audiens TikTok, yang mana audiens TikTok itu lebih ingin langsung kepada intinya. Terus pada aspek visual dan desain, konten Elo terlihat lebih rapi dan terkonsep. Namun konten Iben lebih kuat dalam menarik perhatian di titik awal, sehingga lebih efektif dalam menghentikan scrollnya audiens. Nah, dari isi informasi, Elo yang menyampaikan pesan acara lebih lengkap dan terstruktur. Sebaliknya, Iben lebih ringkas, sederhana, dan mudah dipahami dalam sekali lihat. Dalam teknis produksi, konten Elo tampak lebih dipersiapkan, sementara Iben terlihat lebih natural dan spontan. Menariknya, dalam media baru, kesan natural sering kali justru terasa lebih dekat, realistis bagi audiensnya. Nah, dari segi dampak, konten Elo lebih memberikan pemahaman atau insight, sedangkan konten Iben lebih memicu interaksi dan reaksi cepat dari audiens. Seperti itu. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa Elo unggul dalam kekuatan pesan, sementara Iben unggul dalam menarik perhatian dan membangun engagement. Namun jika dikaitkan dengan karakter media baru seperti TikTok, kemampuan menarik perhatian dalam beberapa detik pertama sering menjadi faktor yang lebih menentukan keberhasilan sebuah konten. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa dalam media baru, konten yang efektif bukan hanya yang informatif, tapi juga yang mampu menyesuaikan diri dengan cara audiens mengonsumsi informasi secara cepat dan singkat. Jadi memang kedua konten itu mempunyai tujuan dan arah yang berbeda, tapi dalam konten itu isinya sama, terkait produksi, terkait rumah makan yang mereka bangun, seperti itu. Itu saja yang dapat saya analisis. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan membahas dua postingan Instagram dari akun yang sama, yaitu dari mpl.sarkas. Menariknya, meskipun kedua konten ini sama-sama membahas topik yang sedang viral, jumlah like dan view-nya berbeda cukup jauh. Pertama, dari tujuan konten. Konten di sebelah kiri lebih ke hiburan biasa dengan sindiran ringan, yaitu kepada tim Navi. Sementara konten di sebelah kanan lebih memanfaatkan momen yang sedang hangat, jadi terasa lebih aktual dan relevan. Kedua, dari karakter konten. Konten kiri cenderung sederhana, langsung ke inti tanpa alur cerita. Sedangkan konten yang kanan punya storytelling, perbandingan kondisi dulu dan sekarang, sehingga terasa lebih dramatis dan menarik. Ketiga, dari visual dan desain. Konten yang kiri hanya menggunakan satu gambar saja, jadi terlihat biasa saja. Sementara konten yang kanan menggunakan beberapa panel dan ekspresi wajah yang kuat, sehingga lebih menarik perhatian saat orang sedang scrolling. Keempat, dari isi informasi. Konten yang kiri pesannya cukup umum dan tidak terlalu spesifik, karena hanya berupa sindiran biasa. Sedangkan konten yang kanan lebih jelas konteksnya yang lebih relate dengan kondisi yang dialami oleh audiensnya, terutama para kingdom. Kelima, dari teknis produksi. Konten yang kiri terlihat seperti template meme yang sudah sering digunakan. Sedangkan konten yang kanan mengikuti format meme yang sedang tren, jadi lebih sesuai dengan selera audiens saat ini. Keenam, dari efek atau dampak. Konten yang kiri mungkin hanya membuat orang tersenyum, ya sekedar tertawa sedikit lah. Tapi konten yang kanan bisa memicu emosi yang lebih kuat, seperti lucu sekaligus kasihan, sehingga orang lebih terdorong untuk membagikannya. Ya iyalah, kasihan kan orang timnya aja kalah terus ya kan. Terakhir, penutup atau kesimpulan. Jadi, perbedaan jumlah like dan view itu bukan karena hanya salah satu tidak viral. Dalam beberapa hal, yaitu lebih relevan dengan momen, lebih emosional, lebih menarik secara visual, dan lebih relate dengan audiens. Kesimpulannya, dalam membuat konten media sosial bukan hanya mengikuti tren saja, tapi juga bagaimana kita menyajikan konten tersebut dengan cara yang tepat dan menarik. Di bagian ini, saya akan membandingkan dua thumbnail dari platform YouTube yang memiliki teks yang sama, yaitu MPLID Season 17 EXE, tetapi memiliki perbedaan jumlah views yang cukup jauh. Thumbnail yang kiri dari channel YouTube bernama akmj.mp4 berhasil mendapatkan sekitar 63.000 views dalam waktu 11 jam. Cepat itu ya. Sedangkan thumbnail yang kanan dari channel YouTube bernama Rules EXE hanya sekitar 34.000 views padahal sudah berjalan 4 hari. Kalau dilihat sekilas, teks yang digunakan sama, tapi ternyata yang paling berpengaruh itu bukan teksnya, melainkan visualnya. Pertama, dari segi tujuan konten. Thumbnail di sebelah kiri terlihat lebih mengarah ke konten yang ingin viral dan menarik perhatian dengan cepat, sedangkan yang kanan lebih terlihat seperti konten biasa atau dokumentasi momen. Kedua, dari karakter konten. Yang kiri terasa lebih dramatis, memiliki kesan besar seperti event yang penting, sedangkan yang kanan terlihat lebih santai dan tidak terlalu menonjol. Ketiga, dari visual dan desain. Thumbnail yang kiri menggunakan warna yang cerah, efek cahaya, dan background yang ramai, sehingga langsung menarik perhatian saat sedang scrolling. Sedangkan thumbnail yang kanan cenderung menggunakan warna abu-abu atau grayscale. Nah, mode grayscale sangat efektif untuk mengurangi kecanduan penggunaan ponsel. Namun, kurang memuaskan jika digunakan untuk menikmati konten yang visual, menarik perhatian lewat visualnya gitu, sehingga terlihat lebih datar dan kurang mencolok. Keempat, dari isi informasi. Walaupun teksnya sama, thumbnail kiri tetap memberikan konteks tambahan melalui visualnya, seperti menampilkan tokoh dan suasana yang lebih kuat. Sedangkan yang kanan bergantung pada teks saja. Kelima, dari teknik produksi. Thumbnail yang kiri terlihat lebih kompleks dan rapi dalam editing, seperti pencahayaan dan efek yang menyatu. Sedangkan thumbnail yang kanan terlihat lebih sederhana dan kurang memiliki kedalaman visualnya. Terakhir, yang keenam, dari efek atau dampaknya. Thumbnail yang kiri lebih cepat menarik perhatian, sehingga kemungkinan orang untuk klik lebih tinggi. Sedangkan thumbnail yang kanan kurang menarik perhatian, sehingga jumlah viewsnya lebih lambat berkembang. Jadi, kesimpulannya, walaupun teksnya sama, visual memiliki peran yang jauh lebih penting dalam menarik perhatian audiens. Dalam 1-2 detik pertama, audiens lebih melihat desain daripada membaca teks.